Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tilawah terlebih dahulu. Silakan dibuka yang di dalam HP-nya ada mushaf Al-Quran. Silahkan dibuka surah Al-Mutaffifin juz 30 setelah surah Al-Infitar. Halamannya monggo dibuka. Silakan. Sudah. Nah, bisa dibaca di situ. Bisa dibaca di layar. Halamannya 587. Sudah? Halaman 587. Saya bacakan Arabnya. Ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak membaca terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, hari ini Allah karuniakan kita untuk bisa duduk lagi bermajelis di taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga. Tadi Pak Arul sudah bertanya. Sudah ditanyain belum temannya yang belum datang?
yang hari ini nggak bisa datang? Udah dijapri belum? Yang gabung di grup WhatsApp-nya yang ada, yang grup WhatsApp perempuan ya, siapa saja minta tolong angkat tangan. Yang grup WhatsApp dibuat oleh Mbak Fitri, Bu Fitri, ada yang gabung? Boleh minta tolong angkat tangan, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nafal gabung. Ada 7 orang. Coba nanti ditanyain. Ya, sekarang aja, Jabri. Alhamdulillah. Penyemangat aja buat teman-teman di grup. Alhamdulillah, majelis hadir lagi di majelis sadar diri. Di tag. Gimana kabarnya? Kok nggak ketemu di majelis? Gitu. Tanya kita aja. Gimana kabarnya? Kok nggak ketemu di majelis? Ini hasilnya nyala nggak itu? Semua ya? Kipasnya minta, oh kipasnya arahnya sana ya? Ya udah. Wah, qadarullah, rasanya kok sumuk ya? Oh, alam. Nah, judul posternya, oh, nggak muncul. Dewasalah kawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bertambah umur itu adalah keniscayaan. Tapi menjadi dewasa adalah pilihan dan ikhtiar. Ada orang yang sudah berumur tapi belum dewasa. Ada orang yang usianya masih sangat muda tapi sudah dewasa. Masalahnya adalah banyak hari ini orang-orang, sebagian masyarakat itu hanya dewasa secara biologis, tapi tidak secara ideologis. Dewasanya hanya sebatas biologis. Biologisnya dewasa, tapi ideologinya tidak, belum. Naswa, pindah ke sana, ke tengah. Kurang ke sana. Dewasa itu bukan hanya secara biologis, tapi juga secara ideologis. Harus dewasa. Ada orang sudah menikah. Biasanya orang sudah menikah itu kan harusnya sudah dewasa. Tapi pernah nggak menjumpai orang sudah menikah tapi masih kekanak-kanakan? Banyak atau pernah? Banyak. Disaksikan, banyak kita melihat. Sudah menikah tapi tidak paham tanggung jawab sebagai seorang ayah. Tidak paham tanggung jawab sebagai seorang ibu. Tidak paham tanggung jawab sebagai seorang istri. Tanggung jawab utama seorang perempuan ya di rumahnya. Malah sibuk hahihi, shopping, jalan-jalan, kumpul sama teman-temannya, apa ibu-ibu apa biasanya itu namanya, sosialita. Nah, iya, benar itu, nggak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika ya, tanggung jawabnya tidak terpenuhi di dalam rumah tangganya. Perempuan ya, tanggung jawab utamanya ketika sudah menikah adalah di dalam rumah, anak-anaknya, suaminya ditunaikan. Jangan sibuk bersosialita. Nggak ada masalah dengan sosialita. Ya, tapi 4, kalau teman-teman belajar Al-Quran,
Al-Quran itu merangkum 4 tugas perempuan. 4 hal yang dimana perempuan itu mengalaminya. Pertama, ada namanya perempuan sebagai seorang ibu. Kedua, perempuan sebagai seorang istri. Ketiga, perempuan sebagai seorang anak. Perempuan yang keempat, perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Kira-kira dari 4 poin di atas, mana Bu yang paling utama perannya bagi seorang perempuan? Ada 4 peran tadi. Yang paling utama apa Bu? Sebagai seorang, yang jawab sebagai seorang ibu angkat tangan. Berapa orang? Sebagai ibu. Yang menjawab sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak, angkat tangan. Oke. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, angkat tangan. Perempuan bagi peran perempuan sebagai seorang istri, angkat tangan. 1. Ibu yang 1 ujung sana dapat hadiah madu. Nah. Alhamdulillah. Ya, 4 hal di dalam 4 peran perempuan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang paling utama nomor 1 adalah sebagai seorang istri, bukan ibu, bukan. Ya, peran istri, Bu. Ya. Karena ketika peran dia sebagai seorang istri nggak beres, jangan berharap bisa berbuat banyak. Perannya sebagai seorang apa? Sebagai seorang ibu. Dan saya sering menjumpai naudzubillah min dzalik, orang-orang ya yang rumah tangganya alam tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Bu, Pak, ya, semisal Anda memang tidak ada kasus rumah tangganya pisah ya, suami dan istri pisah, bercerai kalau kita istilahkannya. Jangan sampai entah itu suami, entah itu posisinya sebagai seorang istri, posisinya seorang ibu atau seorang bapak, jangan sampai menjelek-jelekkan orang tuanya si anak, menjelekkan mantan suami. Kan ada kasus perempuan dengan laki-laki menikah terus cerai, punya anak, anaknya ikut si ibu, terus si ibunya sering bercerita yang buruk-buruk tentang bapaknya. Itu sama saja dengan ngajarin anaknya durhaka kepada orang tua. Gimana pun juga boleh jadi si Fulan tadi bercerai, ya, Fulan tadi bercerai, tapi jangan dianggap bahwasanya dengan itu seorang yang bercerai tadi boleh menjelek-jelekkan mantan pasangannya, ngajarin anaknya membenci orang tuanya sendiri, ngajarin anak membenci bapaknya. Atau jika si anak ikut kepada bapak, jangan sebagai seorang bapak ngajarin anaknya benci kepada ibunya, ngajarin durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan seret anak pada konflik Anda. Oh, bukan Anda, na'udzubillah min dzalik. Konflik orang yang sedang yang seperti itu tadi. Ya. Jangan diseret. Nah, peran perempuan di dalam Al-Quran yang pertama itu adalah sebagai seorang istri. Yang kedua barulah sebagai seorang ibu. Yang ketiga peran sebagai anak. Yang keempat perannya sebagai bagian dari masyarakat. Jangan sampai kebolak-balik. Kalau terbalik, perempuan justru banyak hari ini perempuan-perempuan yang sibuk bersosialita,
Naudzubillah min dzalik, tapi itu dijadikan yang pertama. Sementara yang sebagai perannya sebagai seorang istri malah tidak yang pertama. Wah, itu pasti rumah tangganya tidak akan baik-baik saja. Naudzubillah min dzalik. Dan ini pesan saya juga. Saya mengalami banyak hal dan saya menyaksikan banyak hal. Terutama ibu-ibu, jangan merasa senang ketika suami Anda takut dengan Anda. Waalaikumsalam. Ya, jangan merasa Anda senang ketika ketika suami Anda takut dengan Anda. Ya. Saya banyak menyaksikan di mana seorang suami takut kepada istrinya, itu yang rugi bukan hanya suaminya sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya. Semisal hubungan muamalah, boleh jadi hubungan muamalah antar suami dengan suami, laki-laki dengan laki-laki. Tapi kadang nih yang sering terjadi, saya lihat ketika seorang suami ini takut dengan istrinya, hubungan muamalahnya nggak baik-baik saja dengan orang lain. Karena pemegang keputusan bukan si suami, tapi istri. Kan ngobrolnya dengan istri kan? Istrinya ngomong jangan, ya jangan akhirnya. Yang dimana kadang yang namanya perempuan lebih mengedepankan perasaan. Perempuan itu lebih mengedepankan perasaan, bukan kebenaran. Jangan sampai kebenaran kalah dengan perasaan. Nah, makanya, ini teman-teman yang juga berbisnis nih. Pesan saya, semisal teman-teman berbisnis, bermuamalah kerjasama dengan seseorang, analisa karakternya juga. Bukan hanya bisnis, hubungan dakwah, ya, nggarap proyek dakwah atau proyek yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain, analisa. Ini orang suami-suami takut istri enggak? Kalau ini suami takut istri, wah, suami-suami takut istri, pikirkan berkali-kali untuk kerjasama dengan yang bersangkutan. Kenapa? Karena rawan. Ya, naudzubillah min dzalik. Nanti rawan jangka panjangnya nggak baik-baik saja. Dampaknya nanti ke siapa? Ke mitra dakwahnya, ke mitra bisnisnya. Jadi jangan hanya dilihat sebagai seorang pengusahanya saja, jangan. Tapi juga lihat sebagai seorang personnya, pemimpin. Kalau dia mimpin dirinya sendiri saja, nggak bisa. Gimana mau mimpin orang? Mau menyelesaikan tanggung jawabnya yang lain. Gitu. Jadi ibu-ibu jangan merasa senang kalau suaminya takut istri. Jangan merasa senang, Bu. Itu salah itu. Yang ada nanti malah nanti dampaknya ke anak, Bu. Suami-suami yang takut istri, Bu. Saya menyaksikan. Saya nggak menyebutkan nama ya. Saya menyaksikan ada orang itu, dan ini kasusnya nggak satu, Bu. Seorang suami dan istri menikah ya, udah lama. Tapi istrinya itu lebih dominan daripada suaminya. Lebih vokal, aktif kegiatan, dakwah, dan lain-lain. Wow, orangnya sangat, aktif banget lah. Tipikal penggerak dakwah. Penggerak dakwah loh, Bu, padahal ini, Bu, penggerak dakwah. Tapi suaminya tidak demikian. Suaminya kurang narasi, kurang ilmu, kurang komunikasi. Laki-laki yang pasif. Terus kemudian mereka menikah. Mereka menikah punya anak. Boleh jadi efek siklus atau ekosistem yang nggak stabil itu tidak langsung dirasakan oleh suami dan istri itu tadi. Halo, ibu-ibu, fokus. Ibu-ibu, halo yang di belakang, fokus ya. Adik-adik juga fokus. Ya. Boleh jadi tidak langsung berdampak kepada si suami dan istri itu tadi. Tapi ketika anaknya menikah, Bu, Pak, ya, ketika anaknya menikah, akhirnya si anak ini, naudzubillah min dzalik, bercerai. Saya analisa kenapa kok demikian. Di antara faktornya adalah
Karena si anak ini berharap suami yang seperti bapaknya. Sementara bapaknya itu adalah orang yang pasif, kurang narasi. Dan dia, si perempuan ini mencontoh karakter ibunya yang keras, yang dominan. Baginya perempuan yang benar itu yang perempuan yang dominan dalam berkeluarga. Akhirnya nggak baik-baik saja. Dan itu kasus, Bu, nggak satu, Bu, saya lihat, Bu. Ketika seorang perempuan lebih dominan, naudzubillah min dzalik, kasusnya nggak satu yang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Si perempuan punya prinsip sendiri, punya otoritas sendiri, seolah-olah nggak mau kalah. Loh, sejak kapan nikah itu menang-menangan gitu? Ya, ini. Dan jangan mau ikut-ikutan konsep bahwasanya suami dan istri itu adalah partner. Enggak. Konsep dari mana itu? Suami dan istri itu partner, teman seperjuangan. Itu konsep dari mana itu? Coba cek Al-Quran, coba cek hadisnya. Benar enggak konsepnya seperti itu? Karena konsep berkeluarga itu adalah konsep berjamaah, Bu, Pak. Ada imam, ada makmum. Itu konsep Islam. Islam mengatur konsep berumah tangga itu konsep berjamaah, bukan konsep sekedar kerja bersama. Partner. Nggak ono sing pemimpin akhirnya. Si istri merasa dirinya pemimpin, si suami merasa dirinya juga pemimpin. Nggak ono sing gelem ngalah. Podo-podo mimpin nih. Padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan sampai, ya. Maka majelis ini adalah nasihat pertama untuk diri saya sendiri dan juga pengingat untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, tapi jangan salahkan ibu-ibunya toh. Saya ngelihat kondisi itu, saya lihat bukan karena hanya faktor si istri, tapi karena faktor suaminya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang qawwam. Betapa banyak laki-laki yang tidak memiliki kemampuan jadi qawwam. Nikah anggar jalan aja nggak pakai ilmu. Ya, makanya, Bu, Pak, jangan nikah dengan modal cinta. Dewasalah kawan. Dunia tidak sesyahdu drama Korea. Ya. Dunia nyata tidak semerdu nyanyian tari India. Yang masih nonton Bollywoodan, ya, tidak semerdu itu, Pak, Bu. Yang wajahnya kinyis-kinyis ganteng terus, kayak drakor-drakor. Meskipun saya juga sulit bedain ini sing namanya ini sopo, gak jelas wajahnya podo kabeh sale. Dewasalah kawan. Itu poin pertama. Tugas seorang perempuan di dalam rumah tangga yang utama adalah sebagai seorang istri. Maka perhatikan betul porsi Anda sebagai seorang istri sebelum Anda fokus sebagai seorang suami. Karena ketika Anda berhasil menjadi istri yang baik, insya Allah anak Anda akan menjadi anak yang baik. Otomatis, Bu. Sejahat apapun bapaknya, sejahat apapun suaminya, ketika Anda berhasil memainkan peran menjadi seorang istri yang baik, ya, insya Allah anak itu otomatis taat kepada orang tuanya. Meskipun nggak langsung, butuh proses, butuh bertahap, harus sabar. Itu poin pertama. Nah, usah kembali, minggir ke sana, jangan ke situ. Nah, selanjutnya tentang kedewasaan. Alhamdulillah sudah berapa menit ini berarti? Sudah 20 menit ya? Sudah 20 menit. Sudah 20 menit. Saya tadi ngitung jam 19.40. 39. Naik ke sini 20 menitan, insya Allah. Nah,
Yang kedua, ciri-ciri Anda sudah dewasa, Bu. Pak, Bu. Assalamualaikum. Tanda Anda sudah dewasa, tanda kita sebagai orang dewasa itu tidak mudah terkesima, tidak mudah tersandra dengan keinginan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta tolong ditutup lebih rapat. Tidak mudah tersandra dengan apa? Keinginan. Anak-anak, Bu, kalau ngelihat balon, terus kepingin balon, kalau nggak dikasih balon, biasanya ngapain anaknya? Nangis, ngerengek, gulung-gulung, ya kan? Anak-anak lihat mobil-mobilan, kelihatan keren, terus kepingin beli, tidak dibelikan. Apa respon anak biasanya? Nangis, gondok, ngeringi, merajuk. Anak-anak ngelihat jajan kembang gula, tahu kembang gula? Ya, apa? Harum manis ya. Ngelihat seperti itu, kepingin kan anak-anak kan? Terus anaknya minta tidak diberikan, biasanya nangis. Dulu saya, Bu, Pak, ketika kecil loh, ngelihat tahu capung, putrik terbang kan. Dulu waktu itu di zaman saya Surabaya itu masih penuh sawah, masih banyak sawah. Ya, zaman saya di Tenggilis dulu, Surabaya itu masih banyak sawah, banyak lahan kosong, tanah kosong. Biasanya kalau hari Ahad, saya pagi-pagi jalan sama saudara saya ke lapangan. Main apa? Cari capung. Lega gitu cari belalang yang melompat-lompat itu. Kadang juga cari ikan, meskipun dapatnya kadang ular. Nah, jadi itu masa-masa, insya Allah yang merasakan generasi tahun 90-an, lahir tahun 90-an, merasakan itu insya Allah. Cari ikan dapat ular. Megang pernah suatu ketika. Kan pakai karung, tahu karung biasanya leong orang habis tahlilan dapat berkat. Berkatnya biasanya modelnya itu tempatnya kayak jaring tapi plastik gitu. Tahu kan? Kaluh ya namanya ya. Kaluh. Nah, nyari ikan pakai itu. Waktu banjir, cari ikan kecek, ada ikan didekep. Dekep ya. Pas tangan saya masukkan, saya buka, ternyata yang saya pegang ular. Ularnya ternyata ular warna putih sama hitam. Ular apa namanya? Ular. Udah saya kipatkan, saya lepas. Dan itu gak sekali yang kayak gitu dulu. Tapi alhamdulillah masih baleni lagi. Asik soalnya. Ya. Di sesi yang selanjutnya tahu got. Got dulu dengan got sekarang kan beda ya. Selokan itu jaring pakai serok gini, dapat ular besar, gemuk ularnya. Oh, besar gitu, glukut. Masya Allah. Nah, ini tadi cerita apa kok sampai cerita ular ini? Nah, saya main itu Pak Bu, sampai lupa waktu. Biasanya baru pulang ketika menjelang azan zuhur berkumandang. Waktunya kami pulang, otomatis sudah. Kalau sudah Allahu Akbar, udah waktunya pulang nih. Sholat. Nah, kepinginnya itu main belalang, nangkap belalang itu sampai puas. Kepinginnya satu lapangan itu dapat belalang, semua belalang dapat semua belalang. Tapi kan nggak mungkin ya. Terus kemudian mulai beranjak dewasa, mulai usia SMP, ya sudah jiwa-jiwa SD SMP lah, jiwa-jiwa puitis, filsafatnya mulai muncul, jiwa sastranya mulai muncul biasanya. Melihat bintang, sempat di dalam pikiran, andai semua bintang ini bisa saya ambil, saya petik, saya masukkan ke dalam keranjang. Usia SMP loh. Jadi kalau Mas Gilang belajar filsafat baru hari ini, saya sudah bertahun-tahun yang lalu.
saya ngeliat bintang. Ini kalau bintang saya petik, saya taruh di dalam keranjang, bagus nih, enak nih. Terus saya pajang di depan rumah, setiap hari bisa ngelihat meskipun pagi. Ngelihat pelangi rasanya indah. Ya, kepingin ngelihat setiap hari. Maka pelanginya diambil. Ngelihat bulan rasanya indah. Bulan dipetik, diambil. Terus kalau semua orang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan bulan itu tadi mengambil, langit nggak ada bulannya, nah. Maksud saya adalah ketika semakin dewasa, insya Allah kita akan semakin paham bahwasanya setiap keinginan tidak harus menjadi kepemilikan. Anda melihat bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Lagu apa itu? Lagu dulu. Suatu kali kutemukan bunga di tepi jalan. Yang ketawa S2 ya, S2. Alhamdulillah, semuanya tidur. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Ya. Nggak tahu Mas Gilang. Berarti Mas Gilang bukan muda, lebih tua dari sebelumnya. Karena nggak tahu lagunya. Ya. Jadi tidak semua bunga, ketika kita melihat bunga dan indah, tidak semuanya harus kita petik. Bunga itu Pak Bu, kalau dipetik biasanya bunganya apa? Layu. Ada kalanya sesuatu itu tidak dipetik, tidak dimiliki, dibiarkan pada tempatnya agar indahnya semakin lama. Paham maksud saya? Paham? Ada orang memiliki rasa suka, cinta semisal. Tidak semua rasa cinta itu harus berubah menjadi kepemilikan. Karena cinta itu disampaikan atau tidak disampaikan tetap namanya cinta. Ada kalanya cinta ketika disampaikan jadinya tidak seperti rasanya, tidak seperti bunga lagi. Bunga itu dipetik, ketika dipetik indahnya cepat hilang. Sama cinta ketika dipetik sebelum saatnya, diungkapkan begitu saja tanpa ada tanggung jawab, maka itu tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Sudah gak elok lagi, sudah gak indah lagi. Cinta itu indah dalam diam, dalam doa, ketika belum menjadi pasangannya, ketika belum menjadi pasangan halalnya. Tidak semuanya harus dimiliki. Tidak semuanya berubah status harus menjadi kepemilikan dan saling memiliki. Itulah makna menjadi semakin dewasa. Tidak semua yang kita ingini harus dipetik. Tidak serta-merta orang lihat pelangi indah terus kemudian dipetik. Tidak serta-merta ketika orang melihat HP baru, keluaran terbaru, ingin, hanya karena ingin berusaha habis-habisan untuk mendapatkannya. Ayo adik yang baju, yang jilbab merah, yang tertib. Nah, pindah, yang jilbab merah pindah di belakangnya Mbak Vega. Ayo, itu adik siapa namanya itu? Adik Adel. Nah, adik Adel pindah di belakang Mbak Vega. Nah, kembali ke tema. Sampai mana tadi? Sampai bunga di tepi jalan. Harusnya judulnya itu nanti gitu ya. Itu lagu lama. Masya Allah, lagu syair-syair dulu itu isinya itu ini ya, dalam-dalam.
Kalau sekarang itu saya lihat nyimak itu salah, gak karu-karuan pokoknya. Orientasinya itu orientasi yang merangsang syahwat pokoknya. Naudzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak semua keinginan harus berubah menjadi kepemilikan. Tidak semua pengharapan harus menjadi pengkabulan, terkabulkan. Semua orang doa menjadi orang kaya. Terus apa sing jadi sugih? Siapa yang mau jadi miskin? Semua orang doa jadi kaya. Lah semuanya sugih kan sing miskin. Kan sing gelem bersih-bersih wesinan. Ya kan? Udah, mau dibuat ekosistem sehebat apapun, kaya dan miskin akan senantiasa tetap ada. Syariat itu, Pak, Bu, syariat itu bukan memberantas kemiskinan, bukan. Syariat itu bagaimana cara merespon keadaan dengan cara yang benar. Kalau menjadi kaya, maka cara meresponnya adalah dengan berzakat, berinfak, sedekah. Itu ketika Anda posisinya jadi kaya. Tapi ketika kondisinya adalah miskin, maka banyak-banyak porsi sabar. Ya, Al-Quran, hadis, syariat ini ngajarin kita bagaimana cara kita merespon terhadap semua keadaan. Contoh, suka atau tidak suka, yang namanya kebutuhan biologis, buang hajat, ya, itu sudah pasti akan dialami setiap anak Adam. Betul atau betul? Betul. Anda nolak atau tidak, kalau memang takdirnya Anda ya beol, sudah diatur gitu loh, udah diatur. Oh, semisal kok saya komitmen selama 1 bulan saya nggak akan ke toilet, iso sekencang apapun nolak nggak bisa, Pak Bu. Nah, syariat memberikan cara untuk merespon itu. Naswa, ya. Syariat memberikan cara bagaimana kita merespon itu. Ibu-ibu ya, lebih tentang bagaimana cara merespon. Suka atau tidak suka, Anda kepingin, semisal Anda sibuk yang lain, tapi urusan buang hajat ini muncul, padahal Anda sedang sibuk. Iso ngempet seberapa canggih sih ngempet deh, ujung-ujungnya tetap cari toilet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau minum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nampak? Ya, suka atau tidak suka pasti akan mengalaminya. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, gak usah ngeyel. Mati dan hidup sudah diatur oleh Allah. Kita ini cuma diajari bagaimana cara merespon. Jodoh juga cara sudah difasilitasi oleh Allah, syariat. Ya. Kalau memang jodohnya si Fulan, mau salto-salto kayak apa, Anda bakalan ketemu dengan si Fulan, semenolak apapun. Syariat ngajarin bagaimana caranya dengan cara yang benar. Bagaimana menjalin hubungan itu dengan cara yang benar. Kalau Anda pakai jalan pacaran, ya jodohnya kok, mau Anda pacaran atau tidak bakalan ketemu. Tapi ketika cara merespon Anda salah dengan cara pacaran, maka yang sudah memang jadi jodohnya, tapi dapat dosanya.
semenolak apapun Anda, nggak suka sama si fulan. Ada orang yang jodohnya memang nggak satu, mau sekenceng apapun nolak, tetap bakalan jodohnya lebih dari satu. Suaminya meninggal misal, si perempuan nikah lagi, jodohnya lebih dari satu kok. Mau gimana pun kenceng Anda nolak, ya kalau memang takdirnya punya suami lebih dari satu, ya udah, takdirnya memang seperti itu. Mau semenangis apapun Anda, semenangis apapun kita, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau memang jatahnya gitu ya gitu. Jadi syariat ini ngajarin kita bagaimana cara merespon supaya nggak salah. Kalau melihat ada orang kalau ada yang sedang ditimpa musibah, supaya gak gulung-gulung, gak salto-salto, Pak Bu. Ada toh ketika di zaman dahulu itu, di zaman Arab Jahiliyah, ketika ada seorang laki-laki meninggal, maka si istri ini menjadi bahan warisan. Bayangin tuh. Perempuannya diwariskan kepada anak-anaknya. Bayangin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perempuan itu seperti barang dagangan. Dianggap barang. Nah, maka Islam ngajarin bagaimana cara merespon yang benar. Udahlah, jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Terima saja apa yang sudah menjadi takdirnya. Tentang bagaimana cara kita merespon. Dan tidak semua keinginan harus menjadi kepemilikan. Seorang istri sudah menikah, melihat suaminya orang lebih ganteng, lebih bertanggung jawab, lebih baik. Nah, apakah terus otomatis dikejar gitu laki-lakinya? Enggak kan ya? Laki-laki sudah menikah, ngelihat ada perempuan yang lebih bening, yang lebih keibuan, terus otomatis selingkuh gitu? Naudzubillah min dzalik. Ya enggak kan? Enggak semuanya harus dimiliki. Gitu. Paham ya? Jadi dewasa itu diantara ciri orang dewasa paham mana keinginan, mana kebutuhan. Tidak semua kepemilikan harus menjadi tidak semua keinginan menjadi kepemilikan. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, dan di sesi ini insya Allah Majelis Sadar Diri saya juga menyampaikan Majelis Sadar Diri hari ini 2 pekan ke depan insya Allah akan kita liburkan. Ya, insya Allah. Jadi pekan depannya lagi insya Allah Majelis Sadar Diri libur. Kenapa kok libur? Perlu dievaluasi. Supaya nanti ketika dia hadir kembali Majelis Sadar Diri, pelayanannya lebih maksimal. Karena banyak yang perlu dievaluasi. Ya. Paham ya? Bapak-bapak, ibu-ibu ya? Jadi insya Allah 2 pekan lagi masih libur. Pekan depan libur, pekan depannya lagi libur. Pekan depannya lagi, insya Allah masuk lagi. Oke, diingat-ingat. Nah, tujuannya adalah untuk menerin dalam diri. Tema tadi, materi tadi, dewasalah kawan, semoga bisa diterapkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Tidak semua yang diingini harus dimiliki. Coba diulang bareng-bareng. Tidak semua. Ayo diulang bareng. Tidak semua. Setelah saya, ibu-ibu, bapak-bapak ikutin. Tidak semua. Tidak semua. Yang diingini. Harus dimiliki. Paham? Alhamdulillah. Jadi anti gondok, ojo gondokan. Lek memiliki pengharapan tidak tersampaikan. Anak-anak terutama, ajarkan anak-anak kita dewasa secara ideologis sebelum anak kita dewasa secara biologis. Jangan sampai kebalik, biologisnya dewasa tapi ideologinya belum. Naudzubillah min dzalik. Nggak semua keinginan anak, contoh nih, nah
Ini semenjak sejak usia di bawah 2 tahun, ini alhamdulillah Haskial ini usianya kurang 2 tahun lebih 1 bulan insya Allah. Ya, sudah diajarkan ada barang milik orang lain, ada barang yang milik sendiri. Ketika Haskial ingin memiliki barang, semisal contoh sederhana nih, ada minyak wanginya Mas Maman. Punyanya Mas Maman kan otomatis kan. Nah, Haskial kepingin ngeringi ketika Mas Maman mengambil kepemilikannya lagi. Haskial ngeringi. Saya nggak bela nih Haskial. Terus ngomong, Mas Maman, tolong dipinjemin lah. Nggak gitu. Itu bukan cara pendidik yang benar. Sejak kecil ajarkan anak Anda tentang rasa kecewa. Bahwa tidak semua yang diingini itu harus menjadi kepemilikan. Tidak harus semuanya dimiliki. Ada kisah saya melihat sebuah video, ada kisah kayak gini. Ada 3 orang duduk di pesawat. Ada laki-laki di ujung, duduk di pinggir paling ujung. Otomatis bisa ngelihat jendela kan. Pemandangannya kan biasanya indah dan bagus kan. Terus ada ibu-ibu dan anak di sebelahnya. Terus ibu-ibu ngomong, bolehkah engkau tukar tempat duduk dengan anakku? Terus ibunya kan berharap supaya si laki-laki itu ngalah. Terus si laki-laki ngomong kayak gini, I'm sorry, Miss, bahasa Indonesia aja lah. Mohon maaf, Nyonya, rasanya mulai hari ini kau perlu mengajari anakmu tentang kekecewaan. Oh, jawabannya cerdas tuh. Si ibunya baper. Udah, sekilas gitu aja. Tapi nilai hal yang disampaikan dapat. Ya, jangan mentang-mentang Anda sayang dengan anak Anda terus seolah-olah semua yang dilihat anak diingini orang lain dituntut ngalah kepada anak Anda. Padahal itu bukan haknya. Jangan ajarin anak seperti itu. Ya, cek gak gondoan, cek gak nangisan. Didik mulai kecil. Hal-hal yang poin-poin dasar seperti itu harus disampaikan sejak kecil. Jangan sampai usia 7 tahun masih nggak paham bab itu. Ya biarin, dia nangis biarin. Awal-awal dulu juga ketika belum di bawah 2 tahun, ketika masih di bawah 2 tahun jauhnya nangis. Tapi ketika itu kuat-kuatan sama orang tuanya. Orang tuanya betah dengerin tangisannya enggak. Nah, alhamdulillah saya dan istri cukup betah mendengarkan tangisannya. Jadi akhirnya sadar. Jadi bukan yang ngerengek-ngerengek. Ketika minta sesuatu nggak saya kasih, udah paling pasang wajah melas, udah selesai gitu aja. Nggak sampai gulung-gulung gitu enggak. Maka ilmui sejak usia, ilmui sebelum Anda menikah. Terutama untuk mas-mas yang belum menikah ini, diilmui benar. Ada Mas Dalfa, ada Mas Damar, ada Mas Gilang, ada Mas Fatan, ada Mas Maman, ada Mas Bilal tidur. Ya, yang belum menikah ini laki-laki. Wahai para kaum laki-laki, kalau ini tanggung jawab Anda menyampaikan kepada istri Anda kalau istri Anda nggak paham. Termasuk dalam bab makan. Jangan pantang. Saya ngomong kepada istri, sayang, jangan sampai kita ketika ngasih makan kepada anak, kita kasih pilihan, jangan. Apa yang kita masak, itu disuguhkan. Mau nggak mau, biarkan. Sampai dimakan. Sejak kecil lah, Bu. Nggak ada ceritanya. Besok mau masak apa? Mau apa? Mau diberikan apa? Enggak seperti itu cara kaum muslimin mendidik anaknya, nggak seperti itu. Ya, jangan ngajarin anak pilih-pilih makanan. Sodorin apa yang kita masak. Gak gelem, ya gak usah dipangan. Biarkan. Kalau nggak makan, biarkan saja sampai dia makan. Akhirnya dia makan juga habis kok. Makan jenang. Ya, adik-adik di sini belum tentu usia segitu udah mau jenang. Makan kurma. Ajarin, ya, jangan pilih-pilih dengan makanan. Itu hal dasar, Bu, Pak. Banyak yang kita kaum muslimin ini nggak memperhatikan bab itu. Supaya kenapa? Supaya kita tidak kesulitan ketika anak sudah dewasa. Mumpung usianya masih segitu, tetap kasih sayang disampaikan. Tapi hak-haknya orang, jangan sampai anak kita tumbuh menjadi pribadi yang gemar menyandera hak orang lain. Na'udzubillahimin
dzalik. Menuntut orang lain untuk mudah ngalah dengan dirinya. Kembalikan ya kembalikan. Ini tadi contoh. Saya tanya, Mas Maman, ini minyak wanginya siapa? Coba tanya Mas Maman. Mas Maman tadi pegang minyak wangi kan? Tolong ditunjukkan minyak wanginya, Mas. Ah, ini tadi. Baru yang di situ tadi. Haskell minta dipinjemin sama Mas Maman. Terus Mas Maman minta balik lagi. Haskellnya mau mewek, enggak apa-apa, Mas. Diambil aja, punya Mas Maman soalnya. Akhirnya diam tapi enggak nangis-nangis enggak. Nah. Oh, kok tego? Ya ngapain enggak tego gitu? Bukan haknya kok. Jangan memanjakan pada tempat yang salah. Naudzubillah, tanggung jawabnya besar. Ibu-ibu ya, kata kuncinya jangan mudah tersandera oleh perasaan. Jangan ajarin anak untuk mengambil yang bukan haknya. Jangan tuntut orang lain untuk mudah mengalah terhadap sesuatu yang memang itu adalah haknya. Gitu nggih? Baik, semoga yang lumayan panjang ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amal, alhamdulillah, semoga menjadi amal soleh dan bisa dipraktekkan. Alhamdulillah, ini Haskell udah tidur, jadi jadwal saya juga langsung ke atas. Semoga yang sedang sakit, Allah karuniakan kesembuhan. Semoga yang sedang berikhtiar menjemput jodoh terbaiknya, ya, Allah karuniakan jodoh terbaiknya. Amin ya Rabbal alamin. Semoga yang hari ini sudah berpasangan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, muttaqina, imamah. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Berproses Bu, Pak, sabar. Ya, berproses. Pasti ada hasil insya Allah. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah itu murni datangnya dari saya. Jika baik dan benar datangnya dari Allah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.